Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا. Dan kami Ahlussunnah memandang tidak bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan ulil amri kami. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Hadhihi mas'alatun 'azimatun." Ini adalah sebuah masalah yang besar. Famin usuli ahli sunnati wal jama'ati, di antara landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, annahum la yarawna al-khuruja ala wulati amril muslimina. Bahwasanya Ahlussunnah memandang tidak bolehnya memberontak kepada ulil amri kaum muslimin, pada pemerintah kaum muslimin. Dan definisi ulil amri, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, adalah seorang muslim yang diketahui oleh penduduk suatu negeri sebagai pemimpinnya. Muslim ini diketahui oleh penduduk di suatu negeri sebagai pemimpin mereka. Apakah namanya presiden, apakah namanya raja, apakah namanya perdana menteri, atau yang lainnya, selama demikian, maka dia adalah ulil amri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri kalian. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuti'il amira faqad ata'ani, wa may ya'sil amira faqad 'asani." Siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka dia telah taat kepadaku, kata Nabi. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fala yajuzul khuruju alaihim, maka tidak diperbolehkan memberontak kepada pemimpin. Memberontak di sini artinya melawan, berusaha untuk menggulingkan, mengangkat pedang, mengangkat senjata. Demikian juga mengajak masyarakat untuk mengkudeta pemimpinnya. Ini semua termasuk memberontak. Walau kanat fusaqan, walaupun pemimpinnya adalah orang fasik, ahli maksiat, atau orang zalim, maka tetap tidak boleh memberontak. Li'annahum in aqadat bai'atuhum wa thabatat wilayatuhum. Karena walaupun mereka orang fasik, orang zalim, telah diwajibkan dalam agama ini untuk membaiat mereka dan telah valid kepemimpinan mereka. Walaupun mereka zalim, fasik, mereka tetap pemimpin yang mereka memegang urusan-urusan kaum muslimin. Mereka juga memegang militer, persenjataan. Maka ketika rakyatnya memberontak, yang terjadi adalah kekacauan, yang terjadi adalah pertumpahan darah. Yang terjadi adalah terhalanginya kaum muslimin dari urusan-urusan mereka. Kaum muslimin tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, tidak bisa usaha, tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa datang ke pengajian, tidak bisa melakukan urusan-urusannya ketika rakyat memberontak kepada pemimpinnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa fil khuruji 'alaihim walau kana fusaqan mafasidu 'azimatun. Dan ketika masyarakat memberontak kepada pemimpinnya, walaupun karena pemimpinnya itu fasik, hal itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar. Min syaqqil 'asa, di antaranya terpecahnya persatuan. Wa ikhtilafil kalimati, terjadinya perbedaan kalimat, terjadinya percekcokan, perselisihan di antara masyarakat. Wa ikhtilalil amni, dan hilangnya rasa aman, hilangnya stabilitas keamanan. Wa tasallutul kufari 'alal muslimina, dan akan tercipta celah bagi orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin.
Na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan, kewajiban untuk taat kepada ulil amri dan tidak memberontak kepada ulil amri, ini bukan untuk kepentingan ulil amri. Bukan karena Ahlussunnah memandang ulil amri itu selalu baik, selalu benar. Tidak. Namun demi kemaslahatan kaum muslimin. Demi untuk menjaga agar tidak ada pertumpahan darah. Demi untuk menjaga keamanan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ma kharaja qaumun ala imamihim." Tidaklah suatu kaum memberontak kepada imamnya, kepada pemimpinnya. Illa kanat halatuhum ba'da al-khuruji aswa'a min halatihim qabla al-khuruji. Kecuali pasti keadaan mereka setelah memberontak itu lebih buruk, lebih parah daripada keadaan mereka sebelum memberontak. Atau kama dzukira, atau sebagaimana ucapan-ucapan beliau yang semisal. Pemberontakan hanya akan membawa kepada keburukan. Maka bersabar atas kezaliman dan kefasikan penguasa itu lebih ringan, itu lebih mending daripada akibat yang ditimbulkan dari pemberontakan. Wa hadza hatta 'inda al-kuffari. Dan hal ini pun terjadi pada orang-orang kafir. Idza qamu 'ala wali amrihim wa kharaju 'alaihi. Ketika orang-orang kafir memberontak kepada pemimpin mereka, fa'innahu yakhtallu amnuhum. Maka stabilitas keamanan di negeri mereka pun hancur, tidak aman. Wa yusbihuna fi qatlin wa qatilin. Dan kondisi negeri mereka pun menjadi penuh dengan peperangan dan banyak orang yang terbunuh. Walau yaqirru lahum qararun. Dan tidak ada peraturan yang bisa ditegakkan dalam kondisi seperti itu. Kama huwa musyahadun fi tsaurat allati hadathat fi tarikhi. Sebagaimana sudah terbukti dalam banyak sekali peristiwa revolusi, pemberontakan yang terjadi dalam sejarah. Fa kaifa bil khuruji ala imamil muslimina? Maka kalau di antara orang kafir saja terjadi hal yang sama seperti itu, maka bagaimana mungkin dibolehkan untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin? Jadi ini sebuah sunnatullah, bahwasanya ketika masyarakat itu memberontak kepada pemimpinnya, yang terjadi adalah keburukan di atas keburukan. Akibatnya lebih buruk daripada sebelumnya. Ini terjadi juga pada orang kafir, karena ini sebuah sunnatullah. Maka jangan sampai perkara seperti ini terjadi pada negeri-negeri kaum muslimin. Fala yajuzu al-khuruju 'ala al-a'immati wa in kanu fussaqan. Maka tidak boleh untuk memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin walaupun mereka fasik atau zalim. Ma'lam yakhruju 'anid dini, selama mereka belum keluar dari agama Islam. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u." Hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Illa an tarau kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat dia melakukan kekufuran yang sangat nyata. Indakum minallahi fihi burhanun. Yang kalian memiliki buktinya, dalilnya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, maka ini dalil menunjukkan bahwasanya ada keadaan di mana boleh memberontak kepada penguasa atau kepada pemimpin kaum muslimin. Yaitu ketika pemimpin kaum muslimin melakukan kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata, kufrun bawah. Kekufuran yang nyata, sangat jelas. Kalau kekufurannya belum nyata, belum jelas, masih samar, baru katanya, kayaknya, atau semisalnya, maka ini belum membolehkan. Yang membolehkan adalah kalau kekufurannya nyata, terang benderang. Makanya Nabi tegaskan, kalian harus punya bukti yang nyata, yang nanti kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai kalian menuduh pemimpin kafir, padahal kalian nggak punya bukti, nggak punya dalil. Sehingga terjadi pertumpahan darah, banyak orang meninggal karena pemberontakan, padahal dasarnya tidak kuat. Dalilnya tidak ada. Maka orang seperti ini nanti akan mempertanggungjawabkannya di akhirat atas semua pertumpahan darah yang terjadi. Nasallahu salamah wal afiyah. Fal fisqu wal ma'asi la tujibul khuruj alaihim. Maka kefasikan dan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin ini tidak membolehkan rakyat untuk memberontak kepada mereka. Khilafan lil khawariji wal mu'tazilati. Berbeda dengan keyakinan khawarij dan mu'tazilah.
alladzina yarawna al-khuruj 'alaihim, yang mana Khawarij dan Mu'tazilah memandang bolehnya memberontak kepada penguasa, memberontak kepada pemimpin. In kana indahum ma'asin wa hasala minhum fisqun. Ketika pemimpin melakukan maksiat atau ketika mereka melakukan kefasikan. Fayaquluna, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan, hadza huwal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, kata mereka. Wa yaqsuduna bihil khuruja 'ala wulati umuril muslimina. Yang mereka maksud dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Memberontak mereka anggap amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ini perkara yang batil, perkara yang haram. Maka Ahlussunnah tidak sama dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Ahlussunnah tidak meyakini bolehnya memberontak kepada penguasa karena penguasa melakukan maksiat atau kefasikan. Fa usulul Mu'tazilati khamsatun. Landasan keyakinan Mu'tazilah ada 5. Yang disebut dengan usulul khamsah. Landasan yang 5. Dan perhatikan ya, ini landasan semuanya batil, semuanya sesat. Tapi kita ingin mengetahuinya supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Al-awwalu, yang pertama, at-tauhidu. Mereka punya landasan yang pertama tauhid. Namanya bagus, tauhid. Tapi lihat, wa ma'nahu, maknanya adalah nafyus sifati. Tidak mau menetapkan sifat Allah. Tauhid adalah tidak menetapkan sifat Allah. Istilahnya bagus, tapi maknanya batil. Wa yarawna man yuthbitu sifata fahuwa musyrikun. Dan mereka memandang orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, yang mengimani sifat-sifat Allah. Allah itu mendengar, Allah melihat, Allah istiwa di atas arsy, Allah bisa kalam, berfirman, Allah datang, Allah turun ke langit dunia, dan seterusnya. Orang yang menetapkan ini semua, kata Mu'tazilah, dia musyrik. Atsani, landasannya kedua, al-adlu, keadilan. Ma'nahu nafyul qadari. Maknanya adalah menafikan takdir, meyakini tidak ada takdir. Meyakini bahwasanya apa yang terjadi di atas muka bumi ini itu karena perbuatan manusia 100%, tidak ada campur tangan takdir. Fayaquluna, dan mereka mengatakan, inna itsbatal qadari jawrun wa dhulmun wa yajibul adlu 'ala Allah. Mereka mengatakan bahwasanya menetapkan adanya takdir adalah kezaliman bagi Allah. Sama saja menganggap Allah itu zalim. Sedangkan Allah wajib adil, kata mereka. Jadi mereka menetapkan hukum bagi Allah. Allah wajib adil. Allah nggak boleh zalim. Lihat, kata-katanya indah, keadilan, namun maknanya adalah kebatilan. Ats-tsalitsu, landasan yang ketiga, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang baik, melarang yang munkar. Wa yuriduna bihi al-khuruj 'ala a'immatil muslimina. Yang mereka maksud dengan itu adalah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. In kana indahum ma'asin dunal kufri. Ketika pemimpin melakukan kemaksiatan yang di bawah kekufuran. Pemimpin maksiat saja boleh untuk dikudeta, boleh untuk dilawan, dilengsarkan, diberontaki. Sekedar maksiat. Wa hadza huwal munkaru bi nafsihi wa laysa min al-ma'rufi fi syai'in. Dan pemimpin yang bermaksiat maka dia kemungkaran dan tidak ada ma'rufnya sama sekali, tidak ada kebaikan sama sekali. Padahal siapa orang yang tidak bermaksiat? Semua kita tentunya pernah bermaksiat. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia berbuat salah, berbuat maksiat, termasuk pemimpin. Kalau setiap pemimpin yang bermaksiat kemudian boleh diberontaki, maka tidak ada orang yang bisa menjadi pemimpin. Naik sebentar, dikudeta. Naik sebentar, dikudeta. Ini kalau mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Ar-rabi'u, landasannya keempat, al-manzilatu bainal manzilatain. Suatu tempat di antara dua tempat. Wa huwal hukmu ala ashabil kabairi bil khuruji minal islami. Ini maksudnya adalah vonis terhadap pelaku dosa besar. Itu mereka dikeluarkan dari Islam, wa adamud dukhuli fil kufri, namun tidak dimasukkan ke dalam kekufuran. Tidak Islam, juga tidak kufur. Namun mereka ada di suatu tempat, di antara dua tempat.
di antara kekufuran dan Islam. Wa ammal khawariju fayahkumuna alaihi bil kufri. Adapun khawarij yang berbeda dengan Mu'tazilah, khawarij menghukumi pelaku dosa besar itu kafir. Mu'tazilah menghukuminya manzilah bainal manzilatain. Khawarij menghukuminya kafir. Tapi antara Khawarij dengan Mu'tazilah, mereka sepakat bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Al-khamis, landasan yang kelima, infadul wa'idi, diterapkannya ancaman. Wa ma'nahu, maknanya, anna man mata ala ma'asiyatin wa hiya kabiratun minal kabairi duna syirki. Adalah bahwasanya orang yang mati dalam keadaan membawa maksiat yang merupakan dosa besar di bawah kesyirikan, fahuwa khalidun mukhalladun finnari, maka dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini maksudnya infadul wa'id, diterapkannya ancaman. Artinya ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran dan hadis bagi para pelaku dosa besar itu pasti diterapkan dan tidak ada kemungkinan dimaafkan dan tidak ada kemungkinan syafaat juga. Harus masuk neraka dan harus kekal di dalamnya selama-lamanya. Wahum yuwafiqun al-khawarija fi masirihi fil akhirati. Maka Mu'tazilah ini sepakat dengan Khawarij tentang pelaku dosa besar di akhirat, yaitu pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Wa yukhalifun al-khawarija fi annahu fi manzilatin bainal manzilataini. Namun Mu'tazilah itu berbeda dengan Khawarij dalam masalah vonis bagi pelaku dosa besar di dunia. Dimana kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar di dunia itu fi manzilah bainal manzilatain. Wallafa fiha al-Qadhi Abdul Jabbar min a'immatihim kitaban sammahu Syarhul Usulil Khamsati. Dan ada ulama Mu'tazilah yang bernama Qadhi Abdul Jabbar, merupakan salah satu pembesar Mu'tazilah yang menulis tentang penjelasan 5 landasan ini dalam sebuah kitab yang berjudul Syarah Al-Usul Al-Khamsah. Yang tentunya nggak boleh bagi para santri sekalian untuk mempelajari kitab ini. Ini kitab isinya kesesatan, isinya kebatilan. Kecuali ulama-ulama yang mutamakin, ulama-ulama yang dalam ilmunya, maka mereka mempelajari kitab ini untuk membantah, untuk menyanggah keyakinan Mu'tazilah. Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa in jarau, tidak boleh memberontak kepada pemimpin walaupun mereka zalim. Al-jawru ma'nahu ad-dulmu. Al-jawr maknanya adalah kezaliman. Wa in ta'addaw wa zalamun nasa bi akhdhi amwalihim. Andaikan pemimpin kaum muslimin melakukan perbuatan melebihi batas dan zalim kepada manusia dengan mengambil harta rakyatnya, wa darbi zuhurihim, atau memukul punggung dari rakyatnya, melakukan kekerasan, au yaqtulunal muslima, atau mereka membunuhi kaum muslimin secara zalim, naudzubillah. Namun fala yarawna al-khuruj alaihim, al-sunnah tetap tidak memperbolehkan untuk memberontak kepada pemimpin yang seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati', tetap mendengarlah dan taatlah, wa in akhadha malaka, walaupun mereka mengambil hartamu, au jalada dhahraka, atau mereka mencambuk punggungmu. Hadis sahih riwayat Muslim. Lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang kita wajib mengimani benarnya beliau. Kita wajib mengimani lurusnya bimbingan beliau. Kita wajib mengimani benarnya hadis-hadis beliau. Dan beliau SAW mengatakan tetap mendengar dan taat kepada pemimpin yang zalim, walaupun pemimpin ini mengambil harta rakyat secara zalim dan melukai rakyat secara zalim. Naudzubillah. Tentu kita tidak setuju dengan kezaliman. Tentu kita tidak boleh setuju kepada kezaliman. Kalau ada pemimpin yang mengambil harta rakyat atau melakukan kekerasan kepada rakyat, maka ini keliru, ini salah, ini zalim. Dan dia nanti akan dituntut di akhirat atas kezalimannya. Maka kita katakan itu kesalahan, itu kezaliman, namun tetap kita tidak boleh memberontak. Fasabru alaihim aula minal khuruji.
maka bersabar kepada mereka itu lebih utama daripada memberontak. Lima fil khuruj min al-mafasidi al-'azimati. Karena andaikan dilakukan pemberontakan, maka nanti akan timbul banyak sekali kerusakan yang besar-besar kepada rakyat. Hadza min bab irtikabi akhaffi ad-dararaini lidaf'i a'lahima. Maka ini termasuk bab mengambil kerusakan atau bahaya yang lebih ringan untuk mencegah bahaya yang lebih berat. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang mengambil harta rakyat, mengambil nyawa rakyat, tentu ini kerusakan, ini bahaya. Namun bahayanya lebih ringan daripada pemberontakan. Ketika terjadi pemberontakan, nyawa yang hilang lebih banyak, kehormatan wanita yang dilecehkan lebih banyak, anak-anak yang dibantai lebih banyak. Urusan kaum muslimin rusak semua, kacau semua. Nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, nggak bisa ngaji, nggak bisa beribadah. Naudzubillah min dzalik. Maka bersabar atas kezaliman penguasa lebih ringan daripada pemberontakan. Wahya qaidatun 'inda ahlussunnati wal jamaati. Maka ini kaidah yang berharga yang diyakini oleh ahlussunnah wal jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bis sabri 'ala jawril wulati. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk bersabar atas kezaliman penguasa. Wa in zalamu aw jaru wa in fasaqu. Walaupun mereka zalim ataupun mereka fasik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita renungkan banyak sekali faedah agar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.